Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Menjaga kekudusan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran di Roma pada 9 November 324 oleh Paus Silvester. Setiap uskup mempunyai katedral, dan katedral dari Paus adalah Basilika Lateran yang disebut induk dari semua gereja di seluruh dunia. Pada awalnya, Basilika ini disebut Basilika Sang Juru Selamat, tetapi kemudian Basilika ini dibaktikan kepada Santo Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penginjil, sehingga dikenal sebagai Basilika Santo Yohanes Lateran. Injil hari ini mengisahkan tindakan kenabian Yesus, yaitu menyucikan bait Allah yang merupakan pusat kultus dan persembahan orang Yahudi. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat penyembahan justru digunakan sebagai tempat perdagangan binatang dan penukaran uang. Mereka berdagang dengan melipat gandakan harga hingga 20-30 kali lipat. Demikian pula penukar uang memberi harga 1/6 dari kurs normal. Pemangku otoritas bait Allah mendapat keuntungan dari proses penukaran tersebut. Inilah yang disebut sebagai ketidakadilan dan justru terjadi di bait Allah. Menyucikan bait Allah
artinya memberikan tempat kepada orang asing untuk beribadat kepada Allah, bersikap adil dan tidak mencari keuntungan dengan pemerasan. Bait Allah adalah tempat di mana orang dekat dan menikmati kebersamaan dengan Allah. Gereja, cara hidup, dan pastoral harus terus disucikan, sehingga setiap orang dapat datang bertemu Allah dan mengalami kedekatan dengannya. Pintu gereja hendaknya selalu terbuka terhadap siapapun yang mau datang kepada Allah. Pelayanan gereja hendaknya juga menjangkau mereka yang terpinggirkan. Gereja adalah tempat kudus. Pelayanannya seperti air yang memberikan kesegaran dan kekudusan bagi siapapun dan dimanapun mereka berada. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kuasailah dan pakailah hidup kami, supaya dapat menjadi oase bagi semua orang yang kami jumpai. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.